Ya, mati ego ya ini sering bikin tubuh ya respon tubuh dan sistem saraf ya bisa salah tangkap. Ya, saya sendiri pernah ketakutan di saat sesepuh maupun guru-guru spiritual besok kamu mati. Itu bisa ketakutan karena belum ada kesiapan. Yang dimaksud mati itu sendiri saya belum memahami. Mati apa? Apa mati meninggalkan dunia ini? Tapi bagi mereka yang sepuh-sepuh atau yang senior udah paham karena dia di dunia spiritual. Saya baru masuk ke dunia spiritual, baru masuk langsung berapa bulan gitu, saking perjalanan cepat gitu kesadarannya, langsung dikatakan besok mati. Kalau mati ego gini ya, besok mati kamu. Itu sehari, 2 hari, 3 hari nggak bisa tidur. Apa gitu kesalahan saya. Ya, dan secara spiritual ini mati ego juga menakutkan bagi individu ya yang belum memahami struktur ya porsi kegunaan ego itu sendiri. Ini sering jadi salah paham, bahkan bahasa mati ego, bahkan mati yang di dunia spiritual itu sendiri. Bagi kasihan yang bagi pemula yang belum tahu bahasa-bahasa spiritual. Ya, ego itu bukan sesuatu yang harus dibunuh, tapi sesuatu yang harus diizinkan beristirahat. Yang kita cari bukan kematian ego, melainkan transisi peran, yaitu dari ego mengendalikan kesadaran menjadi kesadaran memeluk ego sampai ego tidak perlu berpegang lagi. Ego sudah merelakan diri dan kendali penuh di tangan kesadaran. Ego udah rela, ego udah percaya penuh kepada kesadaran. Kalau ya ego dipaksa mati, bahkan dikatain mati ego, di situ secara fisik, secara naluri, secara pikir sadar yaitu akan memunculkan tekanan bahkan panik halus. Tubuh otomatis menegang, batin gelisah. Jika dibutuhkan kerelaan ya ego untuk turun, pasti muncul sensasi tubuh lega, lembut, aman, yakin, rasa ditopang, rasa dilindungi, dan beda sekali, rasa besar sekali ya, rasanya berbeda sekali. Bukan untuk membunuh ego, tapi membuat ego percaya kendali dipegang oleh kesadaran. Ego itu bagian psikologi biologis. Ia dibangun untuk melindungi tubuh dan identitas. Jika sobat bilang ke ego, mati kamu, kasihan. Dia sebelum ada kesadaran, egolah yang melindungi tubuh kita. Otomatis kalau bilang mati kamu, ya ego akan melawan. Yang menjadikan sebuah ketegangan, ketakutan, getar yang berlebihan, bahkan bisa memblokir. Kalau sobat bilang, terima kasih, tugasmu sudah selesai, istirahatlah saja, dan mulai sekarang aku pegang. Otomatis ego akan menyerah karena merasa aman, bukan karena dikalahkan. Itu yang dimaksud sobat dengan kerelaan ego. Dan itu yang benar. Dan laku yang bagaimana yang pas untuk supaya ego merelakan, percaya penuh, melepaskan,
Dan selama ini emang ego yang melindungi diri kita. Karena proses kesadaran menaik, mau nggak mau, ego pasti diturunkan dan diistirahatkan dengan penuh kerelaan. Ya sadari sobat, ya sadari ego sebagian bagian anak kecil dalam diri kita. Sadar dulu ya sobat, ego itu seperti anak kecil dalam diri kita. Ego bukan sebuah musuh apa yang merusak. Padahal ego dulu sebelum ada kesadaran ego lah yang melindungi diri kita. Tapi ego itu memang anak kecil yang dulu menjaga diri sobat. Ucapkan kepada ego sobat, biar luluh, biar terima, nggak ada perlawanan di dalam diri, biar rela, biar faham ego yang ada di dalam diri. Katakan sobat, aku tahu kamu melindungi aku dari dulu sampai sekarang. Terima kasih sudah menjaga diriku. Dan dari sini ego langsung mungkin turun setengah tenaganya, nggak ada perlawanan. Dan dudukan posisi baru sobat, ucap pelan kepada diri ini, kepada ego. Sekarang bukan kamu yang menjaga aku, di sini kamu ego ya sobat ya. Kesadaranlah yang menjaga diriku. Dan tidak disuruh untuk mati, hanya diminta duduk manis, tenang, dan istirahat. Berilah ego tempat aman. Dan letakkan, ini penting ya, ego bukan hilang, ego duduk di pangkuan kesadaran. Ya boleh dibantu dengan letakkan tangan di dada dan perut, tangan kanan di dada, tangan kiri di perut bawah. Rasa hangat muncul, tanda ego merasa sudah nyaman, sudah terlindungi. Dan lakukan nafas agak panjang sedikit untuk penyerahan. Nafas panjang itu bukan untuk bernafas paksa, nafas santai. Seperti bayi mau tidur, dan kemudian tarik pendek, hentikan pelan. Katakan dalam batin, aku ikut, aku tidak memimpin. Ini perlimpahan ego ke kesadaran. Oper alih kekuasaan, oper alih pemimpin, oper alih sang sopir. Lah, itu bahasa tubuh untuk penyerahan, bukan pengendalian. Ya, kalimat kerelaan ego, aku tidak memaksa hilang, aku mempersilahkan turun, aku tetap ada, hanya tidak menggenggam. Ini dipertanyakan kepada ego yang sehat. Dan kapan ego benar-benar rela? Tanda ego rela bukan hilang, tapi muncul rasa aman tanpa kontrol. Tidak ada urgensi mengatur. Tubuh turun ke panggung, ya turun ke bawah semua, ke kaki, ke pinggul. Nafas otomatis alami, batin lembut, bukan kosong. Tajam, tidak buru-buru, jadi pencerahan. Ya, aku bisa membiarkan pengalaman menjadi tanpa intervensi. Itu sudah beyond ego.